Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah al-fatahil alim alladhi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'lim wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi bizulfi 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin wa sahbatihi wa tiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah di malam hari ini edisi bulan Oktober masih di Rabiul Awal kita kembali bersama-sama mengkaji kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Shafir Rahman Al-Mubarakfuri mengenai perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sampai di kota Madinah setelah melalui perjalanan panjang, perjalanan yang melelahkan fisik maupun mental. Akhirnya Rasulullah tiba di kota Madinah yang sebelumnya bernama Yathrib. Ad-dukhulu fil Madinah, Rasulullah memasuki kota Madinah. Thumma sara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da al-jum'ati hatta dakhala al-Madinah wa min dhalika al-yawm summiyat baldat Yathrib bi Madinatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi semenjak sesudah salat Jumat Nabi memasuki kota Madinah, dan semenjak hari itu yang asalnya kota Yathrib berubah menjadi Madinatul Rasul, disingkat jadi Madinah. Madinah itu artinya kota. Madinah itu kota. Madinah itu Banjarmasin. Madinah itu Banjarbaru, kota Madinah. Wa yu'abbaru anha bil Madinah mukhtasaran. Jadi disingkat jadi Madinah aja. Nama lengkapnya padahal Madinatul Rasul. Wa kana yauman masyhudan aghar. Jadi hari itu adalah hari yang bersejarah, momentum luar biasa, karena sambutan yang begitu meriah dari orang-orang Ansar, yang mana dibuatkan sebuah syair. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba asy-syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'. Ada terjadi khilaf mengenai syair ini. Pendapat yang masyhur yaitu ini disampaikan, dibacakan saat Nabi Muhammad tiba di kota Madinah. Nah, pendapat lain mengatakan ini saat Nabi pulang dari perang Tabuk. Wal ansar wa in lam yakunu ashaba sarwat ta'ilah illa anna kulla wahidin minhum kana yatamanna yanzilar Rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi. Walaupun orang-orang Ansar itu tidak terkenal secara keseluruhan itu orang-orang yang kaya, tetapi mereka itu berusaha untuk menarik minat Rasulullah agar singgah di rumah mereka. Karena posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Tuh, kita juga pasti ada perasaan seperti itu ketika orang besar, tokoh besar datang ke daerah kita, itu merupakan sebuah kehormatan apabila beliau singgah ke tempat kita gitu. Kita umpamakan dia misalnya Imam Sudais, Imam Syekh Abdurrahman Sudais datang ke Banjarmasin, sekalinya Masjid Al-Fat Karemalen masuk daftar list dan jadi imam. Biar imam sembahyang zuhur aja. Biar imam sembahyang zuhur atau tapi Imam Sudais Masjidil Haram jadi imam, nah itu luar biasa dah. Luar biasa. Nah, ini mereka Rasulullah SAW saat datang mereka berlomba untuk bisa disinggahi. Nah, fakana la yamurru bidarin min dauril ansar illa akhadhu khitama rahilati. Jadi tidaklah lewat di rumah-rumah Ansar di Madinah itu kecuali mereka berebut ambil tali kekalnya itu singgah ke rumah ulun. Nah, lalu ujar Nabi apa? Khallu sabilha fa inha ma'murah. Biarkan aja dia bisa memilih. Tunggangan Nabi itu kalau aja memilih biar aja. Nah, sampai falam tazal sa'irah bi hatta wasalat ila maudhi'il Masjidin Nabawi. Dan sampai singgah di suatu tempat yang kemudian hari itu jadi Masjid Nabawi. Walam yanzil anha hatta nahadat wasarat qalilan. Jadi singgah umat jalan lagi. Nah,
sampai tunggangan Nabi ini singgah fanazala anha wa dzalika fi Bani An-Najjar. Nah, sampai tunggangan Nabi ini berhenti di perkampungan Bani An-Najjar. Bani Najjar itu siapa? Di pertemuan sebelumnya mungkin pernah sampaikan, Nabi Muhammad SAW ini memiliki ayah namanya Abdullah. Abdullah itu menikah dengan Siti Aminah. Nah, ayahnya Abdul Muthalib atau yang namanya Syaibah itu menikah dengan perempuan namanya Fatimah, itu Fatimah Al-Makhzumiyah dari Bani Makhzum. Lalu abahnya Abdul Muthalib yaitu Hashim. Hashim ini bening sana kelawan Muthalib. Hashim ini menikah dengan perempuan namanya Salma. Nah, Salma ini An-Najjariyah Al-Khazrajiyah dari Bani Najjar. Kayak Quraisy, suku besarnya Quraisy, ada Bani Hashim, Bani Muthalib, ada Bani Taim, Bani Adi, Sayyid Umar dari Bani Adi. Macam-macam. Adapun istri Hashim ini, Salma ini adalah dari Bani Najjar, suku besarnya Al-Khazrajiyah. Itulah kenapa jadi dalam kitab itu, dalam sejarah itu disebutkan akhwal Nabi Muhammad SAW, karena datu Nabi atau nenek Nabi lah. Ini istrinya datu, istrinya Hashim beristri itu adalah orang Bani Najjar. Jadi Nabi ada perasaan chemistry lah dengan orang-orang Bani Najjar ini. Wa kana min taufiqillahi laha fa innahu ahabba yanzil ala akhwalihi yukrimuhum bidzalik. Dan Nabi pun memang hati kecil beliau tuh ingin singgah di Bani Najjar nih. Dibiarkan tunggangan tadi biarkan aja. Cuma dalam hati kecil beliau berharap mudah-mudahan singgah di perkampungan Bani Najjar, dan itu kemudian untuk mereka. Faja'ala an-nas yukallimuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nuzul alaihim wa badara Abu Ayyub Al-Ansari ila rahlih fadakhalahu baitah faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-maru ma rahlihi wa Jas'ad bin Zurarah fa akhadha bi zimami rahilati faqanat indah. Jadi Nabi Muhammad pada akhirnya finishnya itu di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dan tunggangan Nabi tadi dibawa As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini yang pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Beliau adalah orang pertama bertemu baginda Rasulullah SAW saat di Aqabah yang be-6 itu, Sidin ini termasuk. Dan waktu di Madinah, di Yatsrib waktu itu yang membantu Mus'ab bin Umair untuk berdakwah, sehingga Sa'ad bin Mu'adz itu masuk Islam, dan Usaid bin Khudair juga masuk Islam. Ini As'ad bin Zurarah. Cuma As'ad bin Zurarah ini umurnya pendek. Jadi dalam riwayat itu disebutkan beliau tahun pertama Hijriah itu meninggal. Jadi kada sampat Ghazwatul Badar, pada sampat. Cuma lah walaupun As'ad ini umur Islamnya sebentar itu, tidak melihat perkembangan umat Islam di Madinah, cuma yang sesingkat waktu itu As'ad ini memberikan efek yang luar biasa bagi bagi perkembangan dakwah di Madinah. Sidin yang membukakan pintu sehingga Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam. Sidin yang membukakan pintu sehingga Usaid bin Khudair masuk Islam. Sidin yang membukakan pintu bagi Mu'adz bin Jabal untuk bukan Mu'adz bin Jabal, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair bisa berdakwah di kota Madinah. Sidin yang jadi penunjuknya As'ad bin Zurarah, walaupun umurnya pendek. Jadi sekecil apapun usaha kita, sekecil apapun perbuatan kita, selama itu untuk kebaikan, selalu memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hal sederhana tersebut untuk orang banyak. Walaupun misalnya menyumbarangkan orang jalan ke masjid, itu aja gawian, menyebarkan orang sembahyang ke masjid, itu aja gawiannya hari-hari. Sederhana aja itu. Cuma ketika istiqomah dan itu berdampak baik untuk orang banyak, selalu dikenang itu. Bisa jadi amal jariyah, inspirasi jariyah lah bagi orang banyak. Dalam riwayat Anas ini, Anas bin Malik ini adalah anak kecil yang dititipkan ibu beliau Ummu Sulaim untuk
membantu Nabi, jadi khadam Nabi lah. Qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ayu buyutin ahlun aqrab qala Abu Ayyub ana ya Rasulullah hadhihi dari wa hadza babi fantalaqa fahayya lana maqilan qala qaumun ala barakatillah. Ini di riwayatnya lah, yang riwayat dari Anas, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi waktu Nabi singgah di satu tempat tadi, kata Nabi, rumah mana paling parak di sini? Ya Abu Ayyub, rumah ulun Nabi. Nah, berarti singgah di sana aja Nabi. Nah, wa ba'da ayyam wasalat ilaihi zaujatuh Saudah wa bintahu Fatimah Ummu Kulsum Usama bin Zaid wa Ummu Aiman wa kharaja ma'ahum Abdullah bin Abi Bakar bi ayali Abi Bakar wa minhum Aisyah wa baqiyat Zainab inda Abil As lam yumkinha minal khuruj hatta hajarat ba'da Badr. Keluarga Nabi sisanya itu berdudi hijrah. Nah, jadi Nabi waktu itu sudah menikah lagi dengan Saudah, itu berdudi lawan anak Sidin yang ngarannya Fatimah Ummu Kalsum, itu hijrah juga. Adapun Ruqayyah itu lawan Sayyidina Utsman dari Habsyah, hijrahnya dari Habsyah. Usamah bin Zaid anak Zaid bin Harithah, Ummu Aiman ini istri Zaid bin Harithah. Ummu Aiman Zaid bin Harithah anaknya Usamah. Dan keluarga Abu Bakar pun kayak anak Sidin Abdullah yang semalam itu menjaga akan Nabi, yang malamnya di gua berjaga, subuhnya boleh ke Mekah melihat-lihat kondisi. Nah, itu berdudi, termasuk Aisyah radhiyallahu anha hijrah di rombongan ini juga. Nah, adapun anak Nabi yang satunya Zainab itu terdudi ada hijrah. Suami beliau Abul As itu masih belum Islam gitu. Dan mungkin ada faktor lain juga, jadi Zainab tidak bisa hijrah. Sebenarnya ada menarik dari Abul As ini. Jadi waktu tahun Amul Muqatta'ah, waktu tahun Muqatta'ah yang semalam, tahun 7 kenabian, tahun ke-7 kenabian Rasulullah SAW. Jadi ada instruksi dari para pembesar Quraisy itu untuk memutuskan hubungan dengan baginda Rasulullah SAW. Kebetulan anak Abu Lahab itu 2 orang adalah menantu Nabi. Anak Nabi ini menantu Abu Lahab. Nah, itu. Jadi 2 anak Nabi ini ditolak oleh suaminya yang merupakan anak Abu Lahab. Makanya Ummu Kalsum yang ditolak itu Ummu Kalsum dan Ruqayyah. Ummu Kalsum dan Ruqayyah. Yang selanjutnya Ruqayyah tadi dinikahi oleh Sayyidina Utsman. Abul As itu walaupun belum beriman, disuruh mentolak Zainab, tidak mau dakon sampai di tahun Nabi hijrah, Zainab itu tidak hijrah, Abul As ini masih belum Islam. Nah, baru di tahun 2 Hijriyah pas terjadi Ghazwatul Badar, Abul As ini tertawan. Jadi perang Badar itu beratnya itu beratnya nih amun kita ukur lawan hari ini dasar bujur bang, berat bener tuh. Karena perang Badar itu orang-orang Muhajirin yang di Madinah itu perang nih melawan orang Quraisy yang sebujurnya keluarga berataan, kula seberataan. Yang memisahkan itu bukan masalah pribadi atau apa, ini masalah keimanan. Makanya ujar Sayyidina Umar ini nih kita dasar pokoknya ada keluarga, kita tuh menimpasnya tuh supaya tidak perasaan, menghilangkan perasaan faktor yang tadi, supaya yang rasa keimanan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu yang paling tertinggi. Berat bener. Yang launding sana, kawan dahulu bisa, tetangga hadapi itu seberataan. Macam-macam banyak yang kisah-kisah sahabat itu. Nah, termasuk Abul As ini tertangkap dan tertawan. Lalu apa yang terjadi? Zainab menebusnya. Pakai apa? Pakai kalung pemberian Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nabi terharu lalu dibebaskan kadalawas. Abul Asnya masuk Islam dan akad nikah lagi gitu. Akad nikah lagi di dalam Bulughul Maram tuh karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani disebutkan tentang hukum nikah non muslim. Ini unik bang. Jadi kayak ini muslim, lakinya muslim kawin lawan ahlul kitab
Nah, hukum kita wah ini di Indonesia itu kada boleh. Itu. Cuma kalau hukum yang klasik itu boleh. Tentu dengan persyaratan. Persyaratan itu misalnya Islam lakiannya kuat, lingkungan itu menjamin, nah itu. Itulah. Sebaliknya, muslimah menikah dengan musyrik atau kafir itu kada boleh, haram. Dipaksa ya zina. Dah. Non muslim dua-duanya nih lalu masuk Islam, yang suaminya masuk Islam. Nah, itu hubungannya tuh terputus dengan istri kafir tadi. Hubungan pernikahannya karena di Islam. Sudah. Lalu istrinya tadi masuk Islam oleh para ulama kada perlu akad nikah lagi. Jadi kayak diakui gitu nah. Jadi suami istri itu menikah waktu non muslim, lalu berduanya pas diimim masuk Islam, kada perlu akad nikah lagi. Kayak diakui itu, kayak di ACC nih dah. Ini ada berhubungan dengan Abul As nih. Terlepas dari memang khilaf di antara ulama, kalau yang kita lihat di pembahasan kan Bulughul Maram itu hadisnya, syarahnya itu dari Imam Sunani ngarannya Subul Salam. Ada juga ngaran syarahnya itu Ibanatul Ahkam. Ada beberapa syarah hadis. Nah, lalu kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, ini riwayat Sidin, wa qadimna al-Madinah wa ya'uba ardillah faqana buthan yajri najlan ma'ajinan wa qalat lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa aqa Abu Bakar wa Bilal fa dakhalat alaihima faqultu ya abah kaifa tajiduk wa ya Bilal kaifa tajiduk qalat fa kana Abu Bakar idza akhadatul humma yaqul. Di sini tulisannya ya abah, ini tulisannya abah nah. Jadi kan ayah itu abun, ditambah domir mutasil iya. Jadi penunjuk saya itu dengan iya sukun. Jadi misalnya rumah baitun, rumahku baiti, makanya ada istilah baiti jannati, rumahku surgaku. Buku kitabku kitabi, ayahku abi, ibuku ummi. Nah, dalam kitab Adahul Masalik itu, mungkin kitab Nahwu yang lain juga disebutkan variasi ayahku itu bahasanya ada 10 buting. Abi itu yang paling terkenal di wadah kita. Variasi gaya ayahku itu bahasa Arabnya. Abi itu yang paling terkenal. Sebenarnya ada lagi yang lain. Abi panjang, abi handap, aba ayahku juga artinya. Itu variasinya termasuk abah. Jadi abah itu bahasa Arab, salah satu variasi bahasa Arab, artinya ayahku. Jadi kita merasa abah tuh itu bahasa Arab dah. Yang mengiau abi itu bahasa Arab, abah itu variasi juga, mungkin kurang masyhur, tapi memang itu salah satu variasi dari bahasa ayahku, abah. Di sini tulisannya abah nah. Iya abah. Aisyah mengiau Abah Sidin Abu Bakar. Kenapa gerang itu? Karena Sayyidina Abu Bakar lawan Bilal ini garing sampai di Madinah garing. Karena memang kondisi Madinah, iklim Madinah itu berbeda lawan di Mekah, itu berbeda. Sampai Bilal itu kayak mengenang kehidupan di Mekah tuh nah. Padahal di Mekah tuh kan tidak apa-apa, padang rumput pada batu aja panas, tapi kayak keganangan tuh nah. Keganangan kampung halaman. Kayak orang hanya diangkat PNS diunjut benar itu. Maka hanya kau pindah 5 tahun deh. Maka dipadahi belum misalnya kamu udah kau pindah 5 tahun 10 tahun ulah hanya kau pindah mau merista benar tuh. Ini hanya pindah kayak Pak. Nah, makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Jadi Nabi mendoakan. Jadi pas Siti Aisyah mendatangi Nabi ada berdoa, ini di riwayat Sahih Bukhari. Ujar Nabi, Allahumma an Syaibah bin Rabi'ah
wa Utbah bin Rabi'ah wa Umayyah bin Khalaf kama akhrajuna min ardina ila ardil waba. Ini doa Nabi lah. Jadi misalnya ada Nabi kada pernah melaknat, dalam beberapa momen ada doa Nabi yang melaknat besambat ngaran orang gitu. Ini doanya, ya Allah laknatlah Syaibah bin Rabi'ah. Ini berarti sudah ada wahyu dari Allah, sudah dicap kafir sampai mati. Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini tuannya Bilal. Kama akhrajuna, sebagaimana mereka mengeluarkan kami dari tanah kelahiran kami Mekah, ila ardil waba, kepada tanah waba. Tanah waba maksudnya Madinah, Yatsrib. Lalu sambungan Nabi, sambungan doanya, nah ini yang doanya yang luar biasa. Allahumma habib ilainal Madinah, ya Allah berilah cinta kami kepada kota Madinah. Kahubbina Makkah wa asyad, sebagaimana kami mencintai kota Mekah bahkan lebih. Lalu apalagi, wasahhihha, sehatkanlah, wa barik fi sa'iha wa muddiha, dan berkahilah dalam sa'. Sa' itu kan hitungan 4 sa'. Hitungan takaran gandum, takaran makan pokok. Wa muddiha, mud zakat fitrah 4 mud gitu. Wanqul hummaha faj'alha bil juhfah, dan pindahlah penyakitnya itu, pindahlah ke Juhfah, nama tempat Juhfah. Wa qad istajaballahu du'ahu sallallahu alaihi wasallam fa uriya fil manam anna maratan sauda sairatur ra's kharajat minal Madinah hatta nazalat bil Mahya'ah wa hiya al Juhfah. Wa kana dzalik ibarah an naqli wa bil Madinah ila al Juhfah. Wa bidzalika istarahal muhajirun amma kanu yu'anunahu min syiddati manakhil Madinah. Dan Allah kabulkan jawaban Allah mengabulkan itu dalam Rahiqul Maktum ini disebutkan Nabi itu mimpi melihat seseorang, ini perempuan hitam, sairatus ra'as, ini rambutnya takusasai, bahasa Indonesia apa ya takusasai itu? Acak-acakan. Nah, rambutnya acak-acakan, ini lain. Wah, berarti ini mimpi Nabi ini rasis nih ya. Itu ungkapan aja, ungkapan perempuan hitam rambutnya acak-acakan keluar daripada kota Madinah. Maksud itu ungkapan penyakit wabah tadi pindah dari kota Madinah. Jadi kan ada lagi yang gegaringan gitu. Gegaringan. Itu kayak menurut kita tuh ulun pada kawan bilanya ke Papua. Garing bilanya kasih itu ya malaria. Itu malaria atau kada tahu apa inilah. Nah, sehingga orang-orang muhajirun ketika di Madinah ini sudah kada ada lagi. Nah, habis kalau di kitab ini ganti bab pulang. Habis itu kisah di Mekah, edisi Mekah sudah habis. Lalu nih judul baru, Syekh Sofiyur Rahman memberi judul nih Al-Ahdun Nabawi, masa di Madinah. Al-Ahdul Madani, masa di Madinah, yaitu ahdatud dakwah, masa dakwah, wal jihad, berjuang, wan najah, dan menang. Marahilud dakwah wal jihad fil ahdil madani. Jadi di kota Madinah saat Nabi masa Madinah itu ada tiga marahil, 3 fase yang dilalui Nabi. Yang pertama, marhalatu ta'sisil mujtama'al islami. Jadi di masa-masa awal Nabi kota Madinah itu adalah masa-masa taksis, masa-masa membangun masyarakat, masa membangun masa-masa tabligh akbar enggak. Jadi di masa pertama Nabi di kota Madinah itu masa taksis, masa membangun. Sebenarnya ini ilmu yang menarik. Ketika kita membangun tempat baru, ketika kita membangun ini perumahan hanyar Karemalen, mantap Karemalen sudah di masjidnya. Perumahan lain ada mesti ada masjid.
Kayak apa Nabi itu ketika membangun kota Madinah, bukan hanya kota, itu malah menjadi sebuah pemerintahan, sebuah negara. Bagaimana Nabi mentaksis mentaksis Madinah itu. Jadi sebenarnya itu harusnya pilot project, jadi contoh yang harus diikuti. Itu masa yang pertama. Karena apa? Karena ketika Nabi membangun Madinah itu bukan sekadar membangun, tapi memikirkan hal yang sekitar. Karena apa? Di Madinah itu ada orang-orang Yahudi. Ada 3 suku Yahudi itu, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Dan Yahudi ini memiliki sejarah panjang. Nabi ini tahu dari wahyu. Orang Yahudi pun tahu dengan Nabi Muhammad SAW. Sama-sama tahu nih. Sama-sama tahu kayak itu. Masalahnya adalah Yahudi di Madinah ini kada beriman oleh Nabi Muhammad. Itu yang jadi pikiran pertama. Nah, lalu yang kedua adalah marhalatus sulh mal aduwi al akbar. Ini masa perdamaian dengan musuh-musuh yang lebih besar. Itu apabila gerang wal faragh li da'wati mulukil ard ilal islam walil qada'i ala atrafil muamarat wa qad intahat hadhil marhalah bi fathi Makkah al mukarramah fi Ramadan sanatu 80 minal hijrah. Jadi kalau kita urutkan tahun itu dari tahun 1, 2, 3, 4, 5 itu sampai 5 lah kurang lebih, itu adalah masa-masa taksis, masa membangun kota membangun Madinah. Dan yang menarik adalah ketika Nabi melakukan perjanjian dengan orang-orang Yahudi, perjanjian dengan Yahudi, entah itu Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, yang bertiga ini melanggar janji seberataan. Jadi orang Yahudi diusir di Madinah bukan karena keyahudiannya, bukan, tapi karena apa? Karena mereka melanggar janji. Jadi Madinah itu steril dah dari orang Yahudi. Gara-gara apa? Apakah karena mereka Yahudi? Kada, karena melanggar janji. Yahudi ini aneh benar juga bang. Yang di Madinah lah itu aneh benar. Kan bebuhannya itu datang ke Madinah jauh-jauh tahun. Nah tuh jauh-jauh tahun memang menunggu akan ada Nabi yang terakhir. Memang sudah siap. Kan gara-gara itu orang-orang Aus dan Khazraj itu jadi tahu Nabi yang terakhir. Lalu apa? Pas nabinya sudah datang malah ada beriman, malah memusuhi nabi, malah mengganggu nabi. Dan dalam beberapa ayat itu banyak yang orang Yahudi ini kayak adu argumen dengan Nabi Muhammad SAW. Itu. Nah, dan pada akhirnya setelah salah satunya itu di perang Ahzab, orang Bani Quraidah itu dihabisi. Kenapa? Karena mereka melakukan pengkhianatan. Kan janjinya sama-sama menjaga kota Madinah, menjaga Madinah nih. Tapi waktu pasukan koalisi Al-Ahzab dan Abu Sufyan itu datang, orang-orang Yahudi Bani Quraidah ini membuka pintu supaya orang-orang Quraisy bisa masuk. Cuma kan terbuka bang lagi, cuma ada rencana anak itu. Nah makanya ketika selesai perang Ahzab, Nabi ini istilahnya nak meletakkan baju perang, baju Jibril, belum selesai. Bani Quraidah belum tuntung lagi, langsung datangi. Nah makanya keluar hadis Nabi yang menyuruh para sahabat, itu terkenal dalam pembahasan fikih, masalah khilaf fikih tuh, la yusalliyan ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Dan khilaf para ulama mengenai hadis itu. Karena kebetulan ibaratnya ini tulaknya tuh kayak jam 2 siang atau jam 3. Ini setengah 3 lah mungkin, setengah 3. Di tengah jalan mungkin pas hendak habis waktu asar belum sampai Bani Quraidah. Lalu yang sahabat diutus ini debat, kita sembahyang asar di sini aja tengah jalan. Kenapa? Bila kita sampai di Bani Quraidah sanja hari lewat waktu sembahyang asar, sini aja kita sembahyang. Lalu yang seikungnya, kelompok yang satunya maksudnya kada, pokoknya ujar hadis Nabi sembahyang asar di Bani Quraidah. Kadap kah hari sudah sanja kah, matahari tenggelam kah? Hadis Nabi itu jelas sembahyang asarnya di Bani Quraidah. Walhasil kesimpulan masing-masing menjalankan pendapatnya. Ada yang sembahyang asar di tengah jalan karena takutan habis waktu, ada yang sembahyang di Bani Quraidah, hari sudah kadap.
Karena apa? Karena sesuai hadis Nabi. Waktu Nabi disampaikan masalah ini, di asesi Nabi keduanya akhirnya apa jeneng? Khilaf mulai sahabat itu sudah khilaf. Nabinya ada, sahabatnya ada, bertakun langsung ada, pemahaman belainan. Soalnya apa jeneng? La yusallian ahadukum itu salah satu hadis terkenal tentang hadis khilaf di antara ulama. Itu juga orangnya itu juga. Ibarat mulik tetap Nabi belain kelihatan di asesi Nabi. Nah, lalu kondisi Madinah lagi. Nah, kondisi Madinah sama seperti waktu kita awal-awal itu membahas kehidupan Nabi di Mekah, di Madinah ya juga dijelaskan dulu bagaimana kondisi kota Madinah. Jadi di Madinah ini lam yakun ma'nal hijrah at-takhallus wal firar minal fitan fahas. Jadi hijrah itu bukan hanya lolos atau lari daripada fitnah. Ini maksudnya fitnah di kota Mekah. Kada bal kanat hijrah ta'ni ma hadza ta'awunan ala iqamati mujtama'in jadidin fi baladin amin. Yang dimaksud dengan hijrah ini bukan hanya sekadar lari menyelamatkan diri dari tempat yang penuh fitnah yaitu kota Mekah, tetapi makna hijrah ini juga membangun masyarakat baru, komunitas baru yang bisa melaksanakan ibadah. Walidzalika asbaha fardan ala kulli muslimin yaqdiru 'alal hijrah ayyuhajira wa yushima fi binai hadzal watan al-jadid. Oleh karena itu, jadi makna hijrah itu bukan sekadar menyelamatkan iman, tetapi juga membangun masyarakat, membangun negara yang bisa, yang membuat mudah, yang bisa membantu dalam beribadah. Nah, itu. Jadi wajib seberatan hijrah supaya apa bisa membangun masyarakat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan wayabzul juhdu fi tahsinihi wa rif'ati sya'ni, dan berjuang mati-matian untuk membangun kota Madinah. Membangun Madinah ini dasar harus diperjuangkan itu. Itu jadi makna hijrah itu. Jadi ada dua makna, menyelamatkan dari fitnah lalu membangun, bukan sekedar menyelamatkan diri tapi memang untuk kemajuan. Wala syakka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana huwa al-imam wal qaid wal hadi fi bina'i hadzal mujtama. Dan Nabi Muhammad ini sebagai imam, qaid, hadi, namun dalam bahasa pemerintahan tuh Nabi ini eksekutifnya, yudikatifnya, legislatifnya, Nabi beretan. Makanya waktu Nabi meninggal itu sahabat ini lawas debatnya. Kan Nabi meninggal. Lalu apa ngarannya nih? Sa'ad bin Ubadah itu diproklamirkan jadi pemimpin selanjutnya. Nah, itu orang Madinah. Lalu kan Sayyidina Umar lawan Abu Bakar ini mendatangi Saqifah Bani Sa'idah, situ tempat rapat, mendatangi mereka untuk berdiskusi masalah pelanjut penerus Nabi Muhammad ini siapa. Dan Nabi ini selama yang jadi berpengalaman toh membahas yang selanjutnya. Nabi belum tegara-garak, ibaratnya belum dikuburakan lagi. Semalaman Nabi itu ada dikuburakan karena sahabat ini debat siapa yang melanjutkan Nabi. Karena ngalih, kayak Nabi itu ngalih carinya. Nabi eksekutif, Nabi yudikatif, Nabi legislatifnya. Maksudnya Nabi imam masjid, Nabi kepala pemerintahan, ya Nabi seberatan ngalih benar, makanya ngalih. Standarnya tuh tinggi benar. Ngalih benar tuh standarnya. Makanya lawas debat macam-macam. Sampai kalaunya di dalam kitab Khulafaur Rasyidin karangan Syekh Khudaribik memaparkan yang khilafnya itu banyak dalil-dalilnya tak keluaran dalil. Kenapa harus ini Sayyidina Umar nak keluaran dalil? Banyak tuh dalil-dalilnya. Salah satu dalilnya itu al-imatu min Quraisyin. Pemimpin itu dari Quraisy. Itu salah satu hadisnya yang menguatkan Sayyidina Abu Bakar. Banyak panjang sampai diambil keputusan Sayyidina Abu Bakar. Dalilnya apa? Salah satunya adalah Nabi menyuruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam sembahyang. Jadi kan ada yang dalil secara jelas benar Nabi pengganti Nabi ini kayak ini orangnya ada. Cuma Sayyidina Abu Bakar pas disuruh jadi imam itu salah satu bukti terkuat Sayyidina Abu Bakar jadi penerus. Bahasanya ini untuk urusan akhirat aja Nabi percaya lawan Sayyidina Abu Bakar, apalagi urusan dunia namanya kayak itu. Nah, lalu Sayyidina Abu Bakar lah jadi khalifah selanjutnya. Ngalih itu. Nah, lalu wallazi qabalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
fil Madinah kanu ala salasati ashab. Jadi di Madinah itu ada 3 kelompok. Yakhtalifu ahwalu kulli wahidin minha binisbati lil akhar ikhtilafan wadihan. 3 kelompok ini masing-masing ini sangat berbeda. Wa kana yuwajihu binisbati la kulli sinfin minha masail adidah ghairul masail lati kana yuwajihuha binisbati lil akhar. Jadi setiap kelompok ini masing-masing ada masalahnya. Jadi masalahnya ini sudah kompleks, macam-macam. Yang pertama ashabus suffal kiram al-bararah radhiyallahu anhum. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi baik dari muhajirin maupun ansor. Ini berarti pendukung Nabi kan. Lalu yang kedua al-musyrikun alladzina lam yu'minu ba'd wa hum min samimi qabailil Madinah. Orang-orang musyrik berarti orang Arab yang asli Madinah yang tidak mau beriman lawan Nabi. Ini kelompok kedua. Kelompok yang ketiga adalah orang Yahudi. Wal masailatul lati kana yuwajjihu bi nisbati ashabi huwa anna dzuruf al Madinah bi nisbati lahum kana takhtalifu tamaman anil dzuruf allati marru biha fi Makkah. Nah, orang-orang yang beriman itu di Madinah ini memiliki kondisi yang berbeda waktu di Mekah berbeda. Jadi di Mekah itu walaupun kada kumpulan orangnya tuh kada kumpulan disebutin rumah, cuma memiliki kesamaan berjuang untuk mempertahankan keimanan. Itu yang jelas itu di Mekah. Nah, wa inna makal amru bi yadi a'daihim fid din falam yakun haulal muslimun yastati'un an yunshi'u mujtama' islamiyan jadidan. Jadi di Mekah itu kada kawa apa-apa asal bertahan aja dengan keimanan itu ya. Jadi kayak hari-hari hidup di Mekah itu itu yang penting bertahan dengan keimanan, sepenanggungan senasib di Mekah mempertahankan keimanan dah itu aja. Kada mikiran yang lain. Yang penting bertahan lawan keimanan, kada musyrik, kada bubulik dah itu aja. Tapi di Madinah, amma fil Madinah fa kana amrul muslimin bi aidihim mundu awal yaumin. Tapi di Madinah itu adalah nasib itu di tangan mereka sendiri. Ini lain. Jadi kalau kita lihat di perjalanan hidup manusia seberataan. Jadi ada 2 lah. Masa perjuangan lawan masa kemerdekaan. Masa perjuangan pas masa pendirian. Itu 2 hal yang berbeda. Ada orang hebat berjuang pas membangun kada bisa. Ibarat masjid mencari donatur gasan membangun masjid cangkal. Lakas terbangun masjid, disuruh maharagu masjid, jadi takmir masjid, memakmurkan masjid, kada kawa, mengisiakan orangnya tuh kada kawa. Itu 2 hal berbeda. Bagusnya apa? Bagusnya kawa kedua-duanya. Cuma sayangnya tidak semua orang memiliki kemampuan itu. Afghanistan waktu zaman melawan Uni Soviet itu pejuangnya luar biasa. Menang membangun Afghanistan, lucut kalinya menang lagi misalnya Salahuddin al-Ayyubi ini terkenal tahu seberataan amun dalam bahasa Eropa ngaran sidin Saladin itu ada game ulahan Eropa itu jagoannya pasukan salib, musuhnya Saladin. Itu terkenal pasti dah. Filmnya Hollywood ada terkenal luar biasa. Dan Sidin membangun dinasti Ayyubiyah. Cuma apa yang terjadi? Dinasti Ayyubiyah itu cuma sebentar. Ada anak mungkin cucu Sidin pintar benar dalam sejarah itu. Palestina tuh dijurong ke pasukan salib. Dijurong aja ya. Kalian mau ke Palestina? Oh ya silahkan masuk aja kata aja. Pakaian bahari yang bilang tepaloh-paloh supaya kawan memerdekakan. Sempat cucuan, coba kayak baca sejarah tuh. Berjuangnya, tapi pas mempertahankannya itu beda. Nah, itu 2 hal yang berbeda. Jadi kaum muslimin di Madinah itu ketika mereka selamat dari Mekah untuk membangun Madinah itu hal yang luar biasa tuh. Luar biasa tuh berat membangun itu. Nah, walam yakun yusaitiru alaihim ahadun minan nas wa hadha ya'ni annahum qad an lahum ayyuwajihu masail hadarah wal umran wal ma'isha wal iqtisad was siyasah wal hukumah. Kalaunya di Mekah
Itu yang dilawan, dihadapi, yang dipikirkan adalah apa? Mempertahankan keimanan. Dah, bis itu aja. Di Madinah banyak sekalinya. Yang ibarat kita Indonesia nih memikirkan yang penting kaum merdeka. Itu aja sebutin, penting kaum merdeka, dah. Sebutin itu aja. Pas sudah merdeka banyak sekali yang dipikirkan. Maharagu manusia, memikirkan ekonominya, memikirkan pemerintahannya, memikirkan mengatur masyarakatnya supaya stabil, membagi macam sekalinya. Itu banyak memikirkan. Nah, di Madinah yang kayak itu. Masalah hadarah, peradaban, umron, bangunan, maisha, kehidupan, iktisad, ekonomi, siasah, politik, hukumah, pemerintahan, wasilmul harb, damai atau lagi perang gitu. Wa antafsila lahum masail halal wal haram wal ibadah wal akhlak. Nah, pasti bisa membahas masalah halal haram tuh, ibadah, akhlak dan kehidupan sebenarnya diatur. Banyak yang dipikiran ternyata. Jadi tidak mudah. Nah, lalu apa? Nah, lalu disitulah merupakan tantangan, dan ayat-ayat yang turun ke Madinah pun jadi lebih variatif dibandingkan di Mekah. Maksudnya sudah menyangkut masalah kehidupan, yang detail-detail kehidupan itu di periode Madinah. Makanya ayat-ayat Madaniyah itu berbeda dengan ayat-ayat Makkiyah, terutama dalam hal penyampaian isi-isi kandungannya lagi. Nah, lalu yang selanjutnya wala yakhfa anna taqwina ayyi mujtamain ala hadzal la yumkin ayastatiba fi yawmin wahid aw syahrin wahid aw sanatin wahidah bal la budda lahu min zamanin tawilin. Dan pasti kita tahu semuanya bahwasanya yang namanya membangun suatu masyarakat, membangun suatu daerah, membangun suatu komunitas itu tidak mungkin jadi simsalabim, semudah membalikan telapak tangan, tidak mungkin instan, tapi perlu apa? Perlu waktu yang lama. Ada yang sehari 2, sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, tapi memerlukan waktu yang lama. Sehingga apa? Sehingga apa yang dilakukan Nabi di Madinah itu bukan proyek jangka pendek, tapi merupakan proyek jangka panjang. Itulah tantangan kaum muslimin berikutnya. Lalu apalagi tantangan berikutnya saat Nabi Muhammad dan para sahabat pindah ke Madinah, insyaallah itu di pertemuan selanjutnya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.